Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita selalu berharap, sekali lagi saya tekankan, mudah-mudahan semua pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, tadi malam saya sempat ngobrol dengan teman saya yang banyak memberi inspirasi pada diri saya, Pak Profesor Dr. Insinyur Sukamto STMT IPM. Beliau ini wakil rektor bidang akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau itu seringkali menyebut saya sebagai guru, padahal saya tidak pernah secara formal mengajar beliau. Dan apa yang saya lakukan ketika bertemu, bergaul, berinteraksi dengan beliau dan yang lain-lain itu ya sekedar berbagi. Saya punya keinginan untuk bisa berbagi pada siapapun, termasuk pada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, apalagi sahabat-sahabat agar saya bisa berbagi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan inilah yang seringkali membuat saya terinspirasi oleh banyak orang, karena berbagi itu banyak hal yang saya dapatkan dari teman-teman saya, sahabat kerja saya, dan banyak orang yang berinteraksi dengan saya, itu yang tiba-tiba memberi inspirasi dan motivasi pada diri saya untuk berbuat baik. Ya, seperti apapun perbuatan baik itu, yang terpenting adalah saya bisa memberi yang terbaik pada siapapun. Bulan status saya sebagai dosen, ya saya selalu berharap bisa memberi yang terbaik pada mahasiswa saya. Saya sebagai mubalik, sebagai penceramah, ya saya berharap mudah-mudahan ceramah-ceramah saya bisa beri manfaat pada siapapun yang mendengarkan ceramah saya. Saya sebagai bapak, saya berharap bisa berikan sesuatu yang terbaik pada anak-anak saya. Saya sebagai suami, saya berharap bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada istri saya. Saya sebagai anak, saya juga bisa berharap dan betul-betul berharap bisa memberikan yang terbaik pada kedua orang tua saya. Dan saya sebagai tetangga dari semua tetangga saya bisa berharap dan selalu berharap untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada tetangga saya, siapapun mereka, tanpa kecuali. Dan insya Allah tidak ada sekat yang membatasi saya, karena perbedaan budaya, perbedaan cara berpikir, perbedaan pendapat, perbedaan agama, dan segala macam hal yang berbeda. Karena kita harus memahami kebinekaan itu sesuatu yang ada, realitas yang bisa kita dapatkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita tidak terusik dengan kebinekaan itu. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengisyaratkan bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu. Kita ini ummah wahidah, umat yang satu, yang pada saatnya memang harus berbagi satu sama lain, dan jangan sampai saling mengusik, saling mengganggu, saling mendolimi. Dan sikap ihsan itu yang perlu dimiliki oleh setiap orang, sehingga orang itu selalu ingin berbuat yang terbaik pada semua orang. Dan inilah yang selalu saya sampaikan pada semua orang, bahwa sampai saat ini saya belum bisa memberikan yang terbaik pada semua orang itu karena keterbatasan saya, dan saya tidak menyesal. Yang terpenting, saya tidak pernah memadamkan semangat saya untuk selalu berbagi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini banyak orang yang diberi Allah rezeki berupa kekayaan yang berlimpah, tetapi masih banyak yang punya perilaku bakhil, kikir, dan hanya mementingkan diri sendiri. Ada yang diberi nikmat oleh Allah berupa kepintaran, ilmu yang luar biasa, tetapi banyak orang yang
masih berperilaku bakhil, kikir, dan tidak mau berbagi ilmu pada yang lain. Dan banyak orang yang hebat, tapi kehebatannya untuk diri sendiri, dan bahkan tidak jarang ada orang hebat itu menjadi hebat karena banyak orang yang membantu diri orang lain, tetapi dia tidak sadar bahwa dia menjadi hebat itu karena orang lain. Saya selalu mengatakan, suami yang hebat itu harus ditanyakan kepada dirinya, siapa istrinya. Di balik laki-laki yang hebat itu ada perempuan-perempuan yang jauh lebih hebat daripada laki-laki itu, dan sebaliknya begitu. Saya selalu mengatakan, begitu saya di kelas, saya dosen dari para mahasiswa saya, tapi begitu saya kembali ke rumah, saya ini adalah bapak dari anak-anak saya dan suami dan istri saya. Demikian juga istri. Istri bisa menjadi orang hebat dimanapun, tetapi istri yang hebat di rumah adalah istri yang bisa membahagiakan suami dan betul-betul bisa membahagiakan anak-anaknya, dan karena itu pada saatnya dia adalah istri dan sekaligus ibu di rumahnya, dan pada saat itulah dia harus berbagi pada suami dan anak-anaknya. Dan itulah yang selalu saya tekankan. Orang yang rakus itu biasanya tidak peduli terhadap penderitaan, tidak peduli terhadap usaha dan kesulitan orang lain. Nah, sikap tamak atau rakus seperti itu bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk orang yang diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah. Padahal dengan perilaku seperti itu mereka menganggap akan menjadi lebih baik, dan anggapan itu kemudian ternyata salah besar. Mereka mengatakan bahwa kalau saya berperilaku seperti ini akan lebih menyengsarakan diri saya, lebih membahagiakan diri saya, padahal pada saatnya dia akan terpuruk karena orang lain bisa membalas perilaku dia itu dengan balasan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, kalau kita membenci orang, boleh jadi orang akan membenci lebih dari apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan. Kalau kita bersikap zalim, boleh jadi orang akan lebih bersikap zalim pada diri kita. Kalau orang tidak bersikap adil pada orang lain pun bisa bersikap tidak adil dan lebih tidak adil dibandingkan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ini punya perilaku kikir, bakhil, dan hanya mementingkan diri sendiri, orang lain pun akan bisa bersikap bakhil, kikir, dan hanya mementingkan. Wallahu fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhi. Nah, sikap dan pandangan hidup seperti yang saya sampaikan, yaitu bakhil, kikir, dan yang mementingkan sendiri, itu dikritik tajam oleh Allah. Misalnya di dalam firman-Nya pada surah Ali Imran ayat 180. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh Allahu bima ta'maluna khabir. Jadi sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan, segala yang dikritik tajam oleh Allah itu ancaman bagi kita yang bersikap kikir, bakhil, pelit pada siapapun. Nah, bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, dengan ayat itu Allah sebenarnya mengingatkan kita bahwa sikap kikir dan yang mementingkan diri sendiri pasti akan banyak membawa kerusakan bagi diri sendiri dan kerusakan bagi orang lain. Dan mungkin bagi alam ini yang memang bisa menjadi rusak karena sikap bakhil, sikap kikir, dan bahkan kemudian dilanjutkan dengan sikap tamak, rakus. Karena kan banyak orang tamak dan rakus. Semua ininya dimiliki dengan segala macam cara, bahkan dengan cara membeli orang lain.
Dan zalim terhadap alam itu tidak akan dibiarkan oleh Allah, karena Allah yang memiliki alam ini. Jangan pernah kita menzalimi makhluk Allah. Bisa jadi Allah akan membalas kezaliman kita dengan adab yang luar biasa. Dan saya katakan, bukan hanya tatanan kehidupan pribadi dan keluarga yang rusak sebagai akibat dari sikap bakhil kita, sikap hanya mementingkan diri sendiri, sikap egois itu. Perilaku ini juga akan rusak sendi-sendi masyarakat dan bahkan bisa merusak bangsa di dunia. Apalagi ketika kita bicara tentang keberuntungan di akhirat, kita akan merugi di akhirat. Dan hal ini jelas berbeda secara diametral dengan pandangan orang-orang pragmatis, materialistis, dan egois. Kalau kita memberikan kritik dengan ayat-ayat Allah yang antara lain mengatakan jangan bakhil. Jangan bakhil itu bagi orang-orang yang pragmatis, materialistis, dan egois akan dicibir. Karena dengan bakhil, dengan pelit, dengan mementingkan diri mereka sendiri, mereka merasa beruntung. Saya selalu mengatakan bahwa orang-orang yang merasa beruntung dengan perilaku egoistik dan sikap pikir ini adalah orang-orang yang sebenarnya tengah diuji dalam bahasa. Ada konsep dalam Islam ini yang disebut istidraj. Dibiarkan oleh Allah untuk melakukan tindakan maksiat, semaksiat-maksiatnya, tapi pada akhirnya dia akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Jawanya diuji. Sekarang banyak pemimpin yang menzalimi rakyatnya, banyak orang kaya yang pelit terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir, banyak orang pintar yang pelit berbagi ilmu pada orang yang haus ilmu, dan banyak orang yang punya kelebihan yang tidak mau berbagi kelebihan kepada orang yang punya kekurangan. Kelihatannya mereka bahagia. Itu kebahagiaan sementara, kebahagiaan semu. Karena apa? Pada akhirnya orang seperti itu akan mendapatkan adab dari Allah. Dan saya selalu mengatakan kepada para jamaah saya bahwa kebahagiaan yang hakiki dan sejati itu justru akan bisa kita raih ketika kita mau memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Apa yang kita miliki yang sebenarnya bukan milik kita, itu titipan Allah saja. Di depan kita, di sekitar kita mungkin masih ada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang menderita. Yang kini jumlahnya mungkin semakin banyak, apalagi dengan kasus pandemi COVID-19 ini. Jumlah fakir miskin semakin banyak. Anak-anak yatim juga banyak. Orang-orang yang menderita banyak. Dan masih ada orang-orang yang memerlukan kepedulian kita. Dan bagaimana kita peduli itu. Peduli pada siapapun yang harus kita pedulikan. Saya masih ingat itu. Ketika membaca hadis dengan simpulan yang sederhana. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Darda. Dinyatakan oleh Abu Darda bahwa Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabatnya dengan pertanyaan, inginkah kalian mendapatkan ketenangan batin dan kebahagiaan yang hakiki serta terpenuhi segala kebutuhan hidup Anda? Ini pertanyaan Rasulullah. Jawaban Rasulullah itu sederhana. Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan belilah makanan dari sebagian makananmu. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang sahih yang dikemukakan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang bermacam-macam. Misalnya ada sabda Rasulullah yang saya simpulkan, sesungguhnya kalian akan diberi pertolongan dan akan diberi rezeki Allah manakala kalian menolong, membantu, dan memberi kepada orang yang lemah dan menderita dalam kehidupan. Ini adalah dorongan, motivasi yang betul-betul bisa kita pahami dari apa yang ada di dalam hadis Nabi. Karena Rasulullah memberi motivasi, jangan pernah tidak mau memberi pertolongan. Jangan pernah tidak mau peduli pada orang lain. Ayo, kita beri pertolongan, kita beri sesuatu yang terbaik pada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pertolongan yang jauh lebih dahsyat. Kalau kita bersedia menolong, membantu, dan memberi kepada siapapun yang layak kita beri, insya Allah Allah akan membalas pemberian yang kita berikan pada siapapun itu dengan balasan yang jauh lebih sempurna. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah shaum, ibadah siyam, ibadah puasa di bulan Ramadan, yang insya Allah ada hari Sabtu yang akan datang kita sudah mulainya. Nah, mudah-mudahan tujuan utama kita di dalam berpuasa itu betul-betul kita raih dengan sikap takwa. Insya Allah kita akan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, punya keberpihakan kepada siapapun termasuk kaum duafa yang memang memerlukan bantuan kita. Bagaimana kita bisa mencapai sesuatu
yang bisa kita lakukan dengan kegiatan berpuasa itu sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan orang-orang yang belum sejahtera, meningkatkan harkat dan martabat orang-orang yang belum mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Mari kita latih diri untuk berbagi dan memberi apa yang terbaik bagi semua orang dari apa yang pernah kita miliki, karena semua yang kita miliki itu sebenarnya adalah titipan Allah. Ini semua titipan Allah yang harus kita tasarrufkan, kita gunakan dalam rangka untuk berbuat baik pada siapapun, dimanapun dan apapun. Dan sikap inilah yang saya katakan merupakan ujung dari semua yang saya sampaikan pada setiap kesempatan. Akhirnya insya Allah, ketika kita itu bersikap baik pada orang lain dan memberi yang terbaik pada orang lain, Allah pun akan memberikan kebaikan pada kita, kebahagiaan dan sejati bagi kita semua. Dan dalam perspektif Islam, saya katakan bahwa ketika Rasulullah itu menyatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah, itu manfaatnya luar biasa kalau kita pahami. Dan Rasulullah menekankan al-yadul ulya yal munfi'ah, yal munfiqah, ia al-mutasaddiq, al-mutasaddiq. Artinya apa? Kalau orang itu adalah orang yang punya tangan di atas, itu dia adalah munfiq. Munfiq itu ya orang-orang yang berinfak. Munfi, orang-orang yang beri manfaat. Mutasaddiq, orang-orang yang selalu bersedekah. Wal yadu sufla, kata Rasulullah, yasailah, orang-orang yang tangannya di bawah itu adalah personifikasi dari orang-orang yang selalu meminta bantuan orang lain, yang meminta-minta, para pengemis. Jadi orang Islam itu jangan punya jiwa pengemis. Dia harus menjadi orang yang punya jiwa munfiq, orang yang bisa memberi manfaat. Orang yang munfiq, orang yang bisa memberi nafkah, berinfak. Dan mutasaddiq, orang-orang yang selalu bersedekah. Dan pada saatnya, sedekah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan pada siapapun, dimanapun, dan apapun, sehingga kita akan selalu ingin memberi manfaat pada siapapun, apapun yang memang harus kita berikan pada mereka, dimanapun dan apapun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kali lagi selalu saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan pengajian saya dan kuliah saya, yuk kita memberi pada apapun dan siapapun yang memang perlu kita beri, supaya apa yang kita lakukan itu memberi manfaat pada siapapun, dimanapun dan apapun. Dan insya Allah ketika kita itu mau berbagi, kita akan dapat kebaikan yang datang dari Allah, karena dengan berbagi Allah akan berikan balasan yang terbaik untuk diri kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan saya selalu mengatakan pada istri saya, yuk jadilah istri yang terbaik untuk suaminya. Ketika saya berkata seperti itu, saya tengah juga berusaha memberi yang terbaik pada istri saya. Ketika kita menjadi orang tua, jadilah orang tua yang memberi manfaat pada anak-anaknya. Ketika kita menjadi seorang anak, jadilah anak yang bisa memberi yang terbaik pada orang tuanya. Ketika kita menjadi guru, jadilah guru yang bisa memberi yang terbaik pada murid-murid kita. Ketika kita menjadi dosen, jadilah dosen yang bisa memberi yang terbaik pada para mahasiswanya. Ketika kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa memberi yang terbaik pada rakyatnya. Dan ketika kita menjadi rakyat, mari kita bekerja sama dengan para pemimpin kita untuk saling berbagi, sehingga insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang bermakna dimanapun dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.